good morning, selamat pagi sahabat RPK dimanapun berada. Pagi ini kami agak terlambat karena di mana-mana banjir dan hujan deras. Waduh, Betul. Nanti minggu depan kita bahas ini ya dengan anggota dewan kita. Baik, topik apa yang akan kita bahas sekarang? Topiknya adalah Pemprov DKI Jakarta lebih memilih lepas anggaran 100 miliar buat bongkar tiang monorail daripada subsidi pangan. Sudah ada Bang Agus di sini, Agus Hamonangan, SHMA, beliau adalah anggota DPRD dari fraksi PSI Jakarta. Sambil kita tunggu lagi Bang Joni Sirait. Ya Bang, gimana ini? Sedang ramai ya, monorail yang bertahun-tahun mangkrak begitu, tiba-tiba mau dibongkar. Silakan Bang. Ya, terima kasih Bung Tony dan RPK, para sahabat-sahabat, para pemirsa. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru ya, selamat tahun baru, semoga ke depan kita akan lebih baik lagi untuk bisa berkarya. Saya mau mulai dari beberapa statement ya dari Mas Gubernur. Jadi sebelum penutupan tahun 2025, beliau sempat menyinggung ya mengenai keberadaan itu tiang-tiang monorail yang ada di kawasan Kuningan. Intinya beliau menyampaikan keinginannya untuk membongkar membongkar tiang-tiang monorail yang sudah mangkrak. Nah, ini kan saya berpikirnya apakah ini suatu niat baik yang tidak dibungkus atau ada katakanlah maksud tertentu gitu ya. Apakah memang murni? Dan juga sama-sama kita ketahui, jadi sebelumnya pada saat pembahasan APBD, kita menemukan pemotongan dana atau anggaran subsidi pangan. Jadi subsidi pangan ini kurang lebih 300 miliar itu dipotong, tidak lagi diberikan kepada para penerima manfaat. Artinya mereka yang layak untuk kita bantu, sehingga kita tetap memperjuangkan ya supaya anggaran itu dimasukkan. Tapi entah kenapa selalu saja pihak Pemprov DKI ya, termasuk melalui KPKP ya, Ketahanan Pangan, menyampaikan bahwa mereka tidak memotong anggaran ini. Mereka hanya menunda untuk memasukkan sebesar 300 miliar supaya nanti bisa lebih maksimal lah pemanfaatannya. Dan itulah tiba-tiba ada pernyataan beliau mengenai monorail ini. Nah, singkat cerita, monorail ini kan disebutkan memerlukan anggaran ya itu 100 miliar. Iya, untuk bongkar ya. Nah, untuk membongkar, dan terakhir katanya 100 miliar itu bukan hanya untuk membongkar monorail, tapi untuk menata ya. Jadi menata apakah itu yang namanya trotoar ya, atau mungkin marka-marka jalan. Nah, ini yang sangat kami sesalkan ya. Kami dari DPRD DKI Jakarta sebagai ya bagian dari pemerintahan sangat menyesalkan karena kalau saya anggap ini ya dalam tanda petik kelicikan ya, kelicikan daripada Pemprov DKI, dari Mas Gubernur. Beliau seolah-olah lebih mementingkan ya hal-hal yang tidak substantif, hanya ingin supaya beliau pamer gitu ya, bahwa katanya Jakarta perlu estetika, tapi harusnya beliau juga menyadari tugas utama daripada Pemprov DKI ya melalui Mas Gubernur adalah melayani warga DKI Jakarta. Mensejahterakan mensejahterakan, itu yang paling prioritas. Nah, untuk itu kami meminta ada rincian, atau setidaknya kalau memang ini terpaksa harus dibongkar, tetaplah ya untuk yang namanya tadi kebutuhan 300 miliar itu kembali digulirkan ya, atau dimasukkan di dalam APBD 2026. Itu Bung sebenarnya. Iya, terima kasih Bang Agus Hamonangan. Nah, sudah datang nih narasumber kita kedua, Bang Joni Sirait. Beliau adalah advokat, mediator, dan pengamat sosial juga. Gimana Bang? Ada rencana Pemprov DKI Jakarta lebih memilih lepas anggaran 100 miliar buat bongkar tiang monorail daripada
mensubsidi pangan. Silakan Bang. Ya sebenarnya baru datang nih. Nggak apa-apa. Ya. Maklum ya, udah hujan dan macet mana-mana, ada banjir juga. Iya, iya. Mana-mana. Iya. Betul. Waduh, jangan. Ini Kita lagi laporkan ke anggota ini dewan lagi ini. harusnya prioritas ini. Iya, betul. Masalah macet dan banjir. Disampaikan. Tapi begini ya, kalau saya sih mungkin berbicara dari sisi pandangan para masyarakat secara umumnya gitu kan, di tengah-tengah keadaan sekarang yang belum pasti gitu kan. Iya. Kita paham kan sekarang kita masih bekerja bukan berdasarkan totally AI gitu kan, artinya sesuatu sudah plak-plakan gitu udah jadi. Iya. Ada prosedur, ada mekanisme, ada ketentuan. Tapi yang saya mau tanya, dengar-dengar udah pelaksanaannya kapan tuh? Saya belum pasti update. Nah, nih Bang, anggota dewan ini kira-kira Ya minggu-minggu ini. berarti udah ketok palu ya? Nah, berarti kan minggu-minggu ini prosesnya itu kok Dadak ya, cepat ya. Iya. Apa ada faktor memang Penting itu. sebenarnya udah lama diproses tapi tidak menjadi bagian perhatian, artinya viral mungkin ya. Tapi kita kaget sebagai masyarakat itu. Kok tiba-tiba ada ide seperti itu. Memang dulu saya berpikir kalau liatin Kuningan gitu, Pak. Ini tiang ini gimana ya statusnya gitu ya. Iya. Tapi tidak berpikir sama sekali dari sisi masyarakat nih ya. Kita mungkin ya udah anggaplah itu salah proyek dulu ya. Tapi nggak berpikir lagi bagaimana jangan proyek yang udah salah itu menyerap proyek yang baru gitu, menyerap anggaran yang baru. Terpikir-pikir sih di sisi simpelnya itu bisa jadi tempat iklan. Ya, betul ya. Mungkin kalau dimanfaatkan ya. Iya, kita sodorkan kepada iklan, cocok itu tinggal tiangnya cuma luar biasa tiangnya sebegitu kuat menopang untuk hanya banner doang ya. Iya. Tapi nggak apa-apa kan sekarang sementara lagi ya. Tiang-tiang kayak di Kelapa Gading itu di depan mall-mall itu kan ada tiang-tiang ya, tiang-tiang periklanan tuh yang bisa buat advertising ya. Bisa pakai LED ya masalah. Iya. Ya kenapa nggak dibegituin? Pikir saya begitu, baru mikir dulu berapa bulan yang lalu lah saya. Tapi saya surprise dengar kebijakannya kok tiba-tiba berapa hari ini, bahkan saya dengar kalau nggak salah Pak Gubernur katanya mengundang Pak Yos kalau nggak salah. Nggak tahu maksudnya apa, saya kurang paham tuh. Kenapa mengundang Pak Yos itu gubernur yang lalu ya. Iya. Apa dasarnya? Apa urgensinya? Apa kepentingannya dalam hal tiang tersebut? Bukankah kita berpikir bagaimana caranya, istilah kata modifikasi lah. Iya, manfaatkan ya. Ngerok itu kan memang luar biasa. Saya mikir yang itu kalau dilihat dari segi kokohnya luar biasa. Iya, betul ya. Nah, paling kalau mau digunting sebagian doang itu apa namanya besinya bisa. Lalu dipakai yang perlu aja untuk nopang banner yang setinggi apapun, saya rasa nggak ada masalah ya. Dan lebih menarik kalau saya pikir kalau seperti kayak di Las Vegas kali mungkin atau suasananya kan. Iya, betul. Nah, itulah saya berpikir kok tiba-tiba berubah untuk perhatikan dan butuh anggaran yang luar biasa. Apakah sebegitu mudahnya Pak Gubernur itu bisa tiba-tiba udah beralih dilaksanakan dalam waktu ini? Sepengetahuan saya dulu mengamati pemerintahan. Saya pernah ada program urban farming di sama Pak Wali Kota. Itu ngomongin pengadaan benih aja yang untuk disumbangkan ke masyarakat ya. Ngomongnya tahun depan ya, katanya gitu. Kita anggarkan untuk tahun depan. Lah ini tiba-tiba udah proses seperti gini. Mungkin tadi saya nggak dengar yang disampaikan tadi barusan. Tapi selama ini kan kita tidak tahu. Tapi yang ada sekarang terbentuk bahwa itu dalam beberapa minggu ini atau mungkin hari bahkan akan dieksekusi. Gimana nih? Oke. Gitu. Baik. Situ saya sebelum dijawab oleh Bang Agus, kita harus jeda. Sidang ya, ada pesan-pesan dari studio, silakan.